Shalom sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya malam hari ini? Luar biasa sebab kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah sama-sama bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita sebab kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, haleluya. Mari bersama-sama bersuka cita. Alami anugerah Tuhan malam hari ini, haleluya. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Yang percaya Allah kita dahsyat, katakan amin. Haleluya. Kuasamu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Sama-sama katakan, apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Sambil melambaikan tangan dengan sukacita katakan, melakukan, amin. Dia Allah yang sanggup melakukan perkara yang dahsyat dalam hidupmu, dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kau tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekali lagi dengan iman serukan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
dahsyat, Tuhan dahsyat, Tuhan dahsyat. Silakan duduk Bapak Ibu anak kesayangan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Mari percaya bahwa bahkan apa yang kita tidak bisa lihat, tidak pernah lihat, apa yang tidak pernah timbul di hati, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Dia sanggup memberikan tepat pada waktunya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari masuk hadirat Tuhan. Kami serahkan worship kami malam ini Tuhan. Lihat anak-anak-Mu yang rindu menyembah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Dalam Tuhan ada berkat berkelimpahan. Dalam Tuhan Engkau menyediakan yang kami perlukan. Terima kasih Tuhan. Ayo bersyukur malam ini. Bersyukur. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, lihat hati kami. Malam ini kami rindu menyembah-Mu. Engkau yang terindah bagi kami. Jesus. Kerinduanku datang padamu, datang padamu. Allah mulia, mawar syaraku cinta. Kaulah Raja, tapi juga sahabat kami. Kaulah Raja. Terimalah hormat kami dan kasih kami dan sahabatku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran. Oh, ku sembahkan dalam roh dan seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Malam ini, apakah engkau rindu berjumpa dengan Tuhan? Kalau engkau rindu, engkau pasti akan membuka hati. Engkau akan menyanyi dengan segenap hatimu. Fokus menyembah saat ini. Tinggalkan hal yang lain. Ambil sikap terbaik. Sembah Dia. Berikan hatimu mendekat. Maka di tempat Anda berada, kau akan merasakan jamahan Tuhan. Oh, Kaulah Rajaku dan sahabatku. Ku
seperti Kau, Yesus, ku sembah Kau, ku sembah Kau, dalam roh dan kami angkat hati kami menyembahmu. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ku sembah Kau dalam roh dan Tuhan sungguh hidup, Dia sungguh ada. Ku sembah Kau dalam roh dan ku sembah, ku sembah Kau. Dia mendengar dalam roh, yes Lord. Sama
datanglah penuhi hati, bersemayam di tahtamu, ya Allah mulia. Kerajaanmu datang, kerajaanmu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang, kemuliaan-Mu datang, kemuliaan-Mu. Penuhi tempat ini, bersemayam di tahtamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu. Katakan kemuliaan Tuhan datang, kemuliaan-Mu datang. Haleluya. Penuhi Tuhan tempat ini. Kami percaya Kau hadir di tempat anak-anak-Mu menyembah Kamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di surga. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Dengan segenap hati minta kamu, ayo minta. Datanglah penuhi Tuhan. Rumah kami dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ruangan ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Oh haleluya. Yes Lord. Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah di bumi seperti di. Yes, akan terjadi. Lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Kemuliaan, kemuliaan. Oh ya, penuhi Tuhan. Oh jamaah di tahtamu, ya Allah mulia. Kerajaan-Mu datanglah, oh tempat ini. Yes Lord, lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Lawanlah Tuhan, kami lawanlah Tuhan, kami lawanlah Tuhan, kami rindukan kemuliaan-Mu datang. Haleluya. Sorak-sorai meriah buat Tuhan kita. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa
kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Ayo minta curahkan, curahkanlah. Oh, kuasa-Mu dinyatakan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Saudara, lagu ini meminta kuasa Tuhan terjadi. Kalau Tuhan hadir di rumahmu, saya percaya mujizat akan terjadi. Kalau seorang tukang listrik datang ke rumahmu dan rumahmu ada instalasi yang rusak, ada kabel yang rusak, dia ahli listrik, saudara, dan dia adalah sahabatmu. Dia punya waktu, punya tenaga. Kalau ahli itu datang, pasti listrikmu akan beres. Kalau engkau sakit, tapi ada temanmu dokter ahli, dia datang ke rumahmu, dia sahabatmu, pasti dia akan mengobati Anda. Dia akan berusaha beri yang terbaik pada Anda. Saudara, kalau mobilmu rusak, sepeda motormu rusak, dan sahabatmu datang, dia montir terbaik, dia ahli sepeda motor, ahli mobil, dan dia sahabatmu, mengasihi engkau, punya waktu, punya kemampuan, dia pasti tolong engkau. Saudara, ketika seorang ahli datang, maka akan menolong hidupmu. Malam ini, kita bukan kedatangan ahli manusia, kita bukan kedatangan ahli mobil atau ahli listrik, kita kedatangan sang ahli pencipta seluruh alam semesta, Yesus Tuhan yang berkuasa. Dan kalau dia hadir di rumahmu, minta mujizat terjadi. Apapun pergumulanmu, Tuhan bisa jamah. Ayo, angkat dua tanganmu, minta mujizat. Curahkanlah, curah. Oh, kami angkat tangan kami, curahkan Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Oh, curah, tolong kami Tuhan. Oh, mujizat terjadi sekarang ini. Angkat tangan tinggi-tinggi. Kuasa-Mu kami minta, mujizat di rumah kami terjadi. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi. Ya curahkan, mujizat bagi hidup kami, mujizat bagi anak cucu kami, masa depan kami. Oh, kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang. Mujizat, mujizat terjadi sekarang. Mujizat, mujizat terjadi sekarang ini. Yes Lord, yes Lord. Mari imani dalam hadirat Tuhan, saudara. Dia Tuhan yang berkuasa di atas ketidakmampuan kita. Kita tidak sanggup, buat kita itu mustahil. Tapi Tuhan selalu sanggup menggenapi janjinya. Haleluya, haleluya. Jesus,
Kami mau percaya, kami mau percaya, mujizat-Mu ada. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tapi kita bersyukur Tuhan tak pernah berdusta. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Kadangkala kita melihat keadaan sudah tidak mungkin lagi, tapi kalau Tuhan berjanji, Dia pasti akan menepati, saudara. Di Alkitab ada seorang yang diberi nama unik, dan Tuhan sendiri yang memberi nama pada dia. Karena namanya artinya tidak lazim. Anak ini diberi nama yang artinya adalah tertawa. Tertawa, terpingkal-pingkal. Namanya adalah Ishak, anak Bapak Abraham. Kenapa tertawa? Saya mau membaca bagi Anda Kejadian pasal 17. Mulai ayat yang ke-15. Kejadian 17 ayat 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Kejadian 17 ayat 16. Aku akan memberkatinya, dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja-raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Perhatikan Kejadian 17 ayat 17. Lalu tertunduklah Abraham, dan apa saudara? Tertawa, serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Saudara, waktu itu Abraham sudah berumur 99 tahun. Sarah 89 tahun. Dan kalau Tuhan menubuatkan tahun depan akan melahirkan, berarti dia umurnya 100. Ibu Sarah umurnya 90 tahun. Dan sejak masa mudanya, Ibu Sarah mandul, tidak pernah punya anak. Waktu masa muda saja enggak punya anak, apalagi sudah 90 tahun. Sudah lansia, sudah hampir 100 tahun. Dan ketika Tuhan bicara,
Sarah istrimu akan mengandung, akan punya anak. Dan Abraham tertawa. Waduh, Tuhan bergurau. Ini adalah ketawa tidak percaya. Pernahkah Anda mendengar sesuatu dan Anda merasa impossible? Lalu Anda tertawa tidak percaya. Bahasa Jawa tertawanya tertawa yang ngenyek saudara, menghina. Mana mungkin Abraham umur 99, tahun depan 100, tapi kau akan punya anak. Wah, mana mungkin istrimu 90 tahun akan punya anak. Hah, mana mungkin. Abraham tertawa pertama karena dia merasa tidak mungkin. Tapi dia takut dengan Tuhan sambil tertunduk saudara. Pernahkah Anda mendengar janji Tuhan dan rasanya tertawa tidak mungkin? Kamu akan diberkati, apa mungkin? Kamu akan punya jodoh, aku sudah umur 40 tahun. Gak laku-laku, jomblo, mana mungkin? Engkau akan punya anak, mana mungkin? Hutang-hutangmu yang gede akan lunas. Tuhan jangan bercanda, Tuhan jangan PHP, jangan kasih harapan palsu dong Tuhan. Iya, tidak Tuhan, mana mungkin? Anakmu akan diberkati. Anakku nakalnya luar biasa. Anakku sudah kurang ajarnya, mana bisa jadi berkat? Aduh Tuhan, jangan terlalu berharap, memberi harapan padaku. Saudara, mengapa nama anak ini Ishak? Karena Abraham tertawa. Saya mau tunjukkan yang pertama kali, bahkan Abraham pun, bapak orang beriman itu juga tertawa karena janji Tuhan. Tapi saudara, apakah mustahil? Karena cerita kemudian Abraham berhenti tertawa tidak percaya. Tapi masih satu nanti yang tertawa, yaitu Sarah, istrinya tertawa. Lihat kemudian dalam Kejadian 18 ayat 9. Pasal berikutnya saudara. Pasal berikutnya, Kejadian 18 ayat 9. Lalu kata mereka kepadanya, ini adalah orang-orang yang datang, Tuhan mengambil rupa manusia bersama malaikatnya sebelum nanti mereka akan ke Sodom dan Gomora. Tapi sebelum itu singgah dulu ketemu dengan Abraham. Dan Kejadian 18 ayat 9, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. 18 ayat 10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan. Jadi ini berapa saat setelah Kejadian 17 tadi. Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat 11, adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Ya betul lah, karena sudah 99 tahun dan 89 tahun. Sudah mati haid, sudah enggak datang bulan lama. Tapi ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuanku Abraham sudah tua. Sama seperti Abraham, dia tertawa dalam hati, tidak berani kedengaran, tapi dalam hati mana mungkin. Ayat 13, tapi rupanya Tuhan lihat dalam hati. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak
sedangkan aku telah tua? Dengar baik-baik. Tuhan tidak suka ditertawakan. Tuhan tidak suka ditertawakan. Tuhan tidak suka ditertawakan karena tertawanya Sarah ini sama dengan tertawa Abraham sebelumnya. Tertawa tidak percaya. Tapi kali ini Abraham ada perubahan. Anda baca Abraham tidak lagi tertawa. Jadi ada peristiwa sebelumnya di pasal 17. Tuhan bicara kepada Abraham. Abraham mungkin mulai merenungkan. Pertamanya tertawa. Tapi di momen kedua ketika malaikat Tuhan datang memberitakan tahun depan akan punya anak. Abraham berhenti tertawa. Dia mulai belajar percaya. Makanya disebut sebagai Bapa orang beriman, Bapa orang percaya. Belajar percaya pada Tuhan. Tapi istrinya Sarah masih tertawa. Mana mungkin, sudah nenek-nenek 90 tahun mau melahirkan. Sudah mati haid, mana mungkin. Tapi Tuhan tahu kalau kita tidak percaya. Ayat 14. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Ayat 15, lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Jangan tertawai janji Tuhan. Halo Bapak Ibu Saudara, pernahkah kau mendengar janji Tuhan? Saat kau dengar firman di gereja, saat kau berdoa, saat engkau mendapat nasihat dari pembimbing rohani dan Anda mendengar janji Tuhan. Saudara, sikap yang benar, imani janji Tuhan. Jangan menertawakannya, jangan tidak percaya. Kalau engkau dengar janji Tuhan, anak cucumu tidak akan meminta-minta, tapi akan memberi. Percaya, anak cucumu akan diberkati. Kalau engkau mendengar, hidupmu akan jadi berkat. Percaya, engkau bisa jadi berkat. Percaya, walaupun rasanya sudah terlambat, dia mengerti dan dia sanggup menolong. Percaya dia. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Dia mengerti, dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang
namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ayo jadi Abraham yang percaya ada mujizat di hidup kami, ada mujizat di pekerjaanmu, ada mujizat di rumah tanggamu. Haleluya. Belajar percaya, belajar percaya, belajar percaya. Harapkan terbaik dari Tuhan. Saat mendengar janji Tuhan, Abraham pertama percaya, tertawa saudara karena tidak percaya. Sarah tertawa. Tapi ketika mendengar janji Tuhan yang kedua, Abraham sudah tidak tertawa lagi. Dia mulai belajar mengimani. Tapi Sarah masih tertawa. Tapi Tuhan tidak membiarkan tertawa yang tidak percaya. Tuhan tegur Sarah. Mengapa engkau tidak percaya? Mengapa engkau tertawa? Jangan pernah menertawakan janji Tuhan. Sekalipun rasanya mana mungkin. Jadi cerita lucu dong. Kakek 100 tahun, nenek 90 tahun melahirkan anak. Mana mungkin. Tapi Abraham mulai belajar percaya. Sarah pun mulai belajar percaya. Dan saudara tahu kemudian. Kejadian 21 ayat 1. Kejadian 21 ayat 1 mencatat begini. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya, dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Ayat 2, maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki. Bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Abraham menamai anaknya yang baru lahir itu Ishak, yang dilahirkan Sarah baginya. Karena memang Tuhan sudah berkata di pasal 17, Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kamu akan menamainya Ishak. Artinya tertawa. Pertama kali mendengar janji Tuhan, Abraham dan Sarah tertawa. Mana mungkin. Tapi kemudian Abraham mulai bertambah imannya. Dia tidak lagi tertawa. Dia mulai berharap Tuhan masih bisa jalan. Tuhan bisa buat mujizat. Tapi Sarah masih menertawakan. Dan selama suami istri, yang suami percaya, yang istrinya masih menertawakan, mujizat enggak terjadi. Suami istri itu harus sepakat sebagai teman pewaris. Dan Sarah diajar Tuhan supaya jangan menertawakan janji Tuhan. Kalau engkau mau berkat, mau mujizat dalam rumah tanggamu, suami istri dengar baik-baik, dua-duanya harus percaya. Jangan menertawakan janji Tuhan. Jangan meragukan janji Tuhan. Saya enggak tahu siapa di suami istri yang
paling kurang beriman, yang tidak percaya. Tuhan berkata, pasti Tuhan cukupkan. Mungkin istrinya berkata, mana mungkin. Atau suami yang berkata, tidak bisa. Tapi kalau ada janji Tuhan, belajar. Seperti Abraham. Mempercayai. Belajar seperti Sarah. Mulai mempercayai karena dia memang ditegur Tuhan. Ya, jadi kalau yang punya anak-anak yang bermasalah, anak-anakmu mungkin pertumbuhannya tidak seperti anak-anak yang lain. Anak-anakmu terbatas, punya masalah dalam hidup mereka, nakal dan sebagainya. Suami istri harus sepakat. Jangan kutuki anakmu, dasar anak nakal, anak bodoh, anak ini. Stop mengutuki anak-anakmu. Dengarkan janji Tuhan. Tuhan bisa mengubah. Tuhan bisa mengubah anak-anak kami. Tuhan bisa memberkati anak-anak kami. Anak cucu orang benar akan diberkati Tuhan. Kami mau jadi orang tua yang benar. Otomatis anak cucu kami akan diberkati Tuhan. Menjadi kepala dan bukan ekor. Ayo sepakat, percaya, percaya. Haleluya. Dan lihat, pasti akan jadi. Pekerjaanmu, keuanganmu, percaya. Oh, percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu yang terjadi. Lampaui segala pikiranku. Percaya padamu. Percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin. Lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Lampaui segala masalahku. Percaya pada lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Haleluya. Ayo belajar percaya. Lampaui masalah kamu.
lampaui pergumulan kami. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kejadian 21 ayat 5. Kejadian 21 ayat 5. Adapun Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Tidak ada yang mustahil. Abraham 100 tahun masih Tuhan berikan kepercayaan anaknya lahir. Saudara, jangan merasa tua, jangan merasa terlambat. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Memang awalnya Abraham dan Sarah tertawa. Kemudian Abraham mulai percaya. Sarah masih tertawa. Tapi dia bertobat. Karena ternyata kemudian mulai terjadi. Perut Sarah mulai membesar. Mulai ada yang berubah. Tubuhnya mulai membesar. Mulai membesar. Dia mulai merasa ada kehidupan dalam rahimnya. Yang hampir 90 tahun dia tidak pernah rasakan. Tubuhnya berbeda. Dan saya percaya Sarah yang dulunya tertawa, gak percaya, tertawa, ngenyek saudara, menghina, mana mungkin. Dia mulai berubah menjadi tertawa, tersipu-sipu, menjadi tertawa, sukacita, tertawa karena merasakan mujizat Tuhan. Saya mau Anda beralih dari tertawa karena tidak percaya, berubah menjadi tertawa karena percaya, dan tertawa karena merasakan mujizat Tuhan. Yang mau lambaikan tanganmu, aku mau tertawa karena melihat penggenapan janji Tuhan. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita, yes. Oh, percaya ya pandang ke depan dan percaya Tuhan. Kejadian 21 ayat 5. Kejadian 21 ayat 5. Abraham berumur 100 tahun ketika Ishak anaknya lahir baginya. Ayat 6. Kejadian 21 ayat 6. Berkatalah Sarah, Allah telah membuat aku tertawa. Setiap orang yang mendengarnya akan tertawa karena aku. Di nama Ishak tertawa karena sebelumnya mereka tertawa karena tidak percaya. Tapi di kemudian hari ketika betul-betul Sarah mengandung, bahkan umur 90 tahun melahirkan tanpa operasi sesar. Ya karena belum ada operasi waktu itu saudara. Melahirkan normal. Nenek-nenek 90 tahun. Bapaknya umur 100 tahun. Dan Sarah berkata, Tuhan membuat aku tertawa. Tuhan membuat aku tertawa. Dulu aku menertawakan janji Tuhan. Tapi Tuhan baik. Walaupun Tuhan tidak suka ditertawakan, tapi Tuhan tetap menepati janjinya. Dan Tuhan mengubah tertawanya Sarah menjadi tertawa, joy, sukacita. Ada rejoice, ada joyce karena Tuhan menggenapi janjinya. Haleluya.
Ayo percaya saudara. Yesus, percaya. Ku percaya firman-Mu, firman-Mu yang terjadi, lampaui segala pikiranku. Percaya padamu, percaya, ku percaya firman-Mu ya dan amin, lampaui segala masalahku. Percaya padamu, lampaui segala masalahku. Percaya padamu. Haleluya, haleluya. Ayo ingat akan janji-janji Tuhan. Jesus, haleluya, Yesus. 3 tahun yang lalu, waktunya anak pertama kami, Caca, lulus dari SMA. Dan ketika harus memutuskan akan kuliah kemana, suatu kali Caca bermimpi, lalu bangun dan bertanya, "Pah, PON itu uang apa sih?" Dia nggak tahu PON itu uang mana. PON. Kenapa emang ya? Lalu dia cerita dia ada di tempat di mana dia ada dan dia beli sesuatu pakai PON. Dia tanya kepada saya, "Pah, PON-nya mana?" Pakai PON sterling. Dan saya bilang, PON itu mata uang Inggris, London, Inggris, pakai PON. Saudara, dan saya mulai Tuhan taruh dalam hati, anak ini harus kuliah ke luar negeri. Saya pikir Tuhan bercanda. Sebagai pendeta mana mungkin saya membiayai. Berapa banyak saya tidak cukup untuk biayai anak ini. Tapi itu ketika Tuhan bicara harus keluar negeri. Dan suatu saat dia akan ada di London. Entah bagaimana. Saya yang pertamanya mana mungkin, udah cari kuliah di Semarang aja atau paling jauh ke Surabaya apa Jakarta lah. Ini keluar negeri. Dan memang tidak mencari beasiswa dari dulu, saudara. Mau bagaimana? Tapi saudara, saya belajar dari kisah Abraham dan Sarah. Kalau Tuhan berjanji, jangan sekali-kali menertawakan janji Tuhan. Sekalipun rasanya tidak mungkin. Dari mana membiayai anak kuliah ke luar negeri, saudara, sebagai pendeta? Dan saya mulai belajar. Dan saya katakan pada Caca, mulai berdoa. Kalau Tuhan mau kamu ke luar negeri. Memang dia tidak pergi ke London, belum jadi ke London, saudara. Tapi Caca kemudian diterima kuliah fashion design di Malaysia. Dan
hal yang buat saya mustahil, Tuhan menyediakan. Tuhan kalau berjanji, sekalipun saat didengar, mana mungkin. Tapi terjadi. Dia bisa kuliah ke Malaysia. Kalau di Malaysia S1 cuma 3 tahun saudara. Dan 3 tahun selesai. Agustus kemarin wisuda. Bulan Juli dia cerita sudah berdoa sejak lama. Dia minta pada Tuhan, sebelum wisuda saya mau sudah bekerja. Saya mau berkata dalam hati, pertama dengar pengen ketawa juga. Karena ini masa pandemi. Dan masa sedang parah-parahnya bulan Juli itu saudara. Varian Delta. Tapi saudara, tiba-tiba 1 bulan sebelum Caca wisuda, wisudanya Agustus saudara, Juli, dia berkata, "Pak, Mah, saya diterima kerja, dapat email, ditawari kerjaan. 1, 2, 3, 4, berapa tempat saudara? Belum wisuda. Bahkan harus menolak di beberapa tempat. Apa yang tidak mungkin, bahkan di tengah pandemi. Dia pernah minta pada Tuhan dan percaya janji Tuhan. Sebelum saya wisuda, saya sudah bekerja. Dan 1 bulan sebelum wisuda, Caca sudah bekerja. Dan lulus 3 tahun. Tuhan menyediakan. Buat kami hamba-hamba Tuhan, ini tidak masuk akal secara keuangan, tapi Tuhan ajaib. Tuhan tidak pernah mengingkari janji. Apa yang dulu membuat kita tertawa mana mungkin, tapi sekarang kami tertawa karena Tuhan bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Percaya itu juga bisa terjadi di hidupmu saudara. Haleluya. Tambahkan imanmu malam ini. Yes, kami percaya Tuhan bisa sediakan. Ya oh Yesus, Tuhan ajaib. Yesus. Kenapa itu terjadi? Karena Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa. Kejadian 17 ayat 1, ayat terakhir yang saya mau bacakan. Sebelum Tuhan menjanjikan tentang Ishak, di Kejadian pasal 17, dari ayat 1 dimulai begini. Ketika Abram berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman kepadanya, "Akulah Allah yang Maha Kuasa. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela." Mari katakan dengan saya, ya, Allah yang Maha Kuasa. 1, 2, 3. Allah yang Maha Kuasa. The Almighty God. Allah yang Almighty, yang Maha Kuasa. Tidak ada yang mustahil. Sebelum dia menjanjikan anak lahir di usia 100, Tuhan katakan dulu, "Aku Allah yang Maha Kuasa." Dalam bahasa Ibraninya, akulah Allah El Shaddai. El Shaddai. Coba semua katakan El Shaddai. 1, 2, 3. El Shaddai. El itu adalah Allah. Shaddai itu Maha Kuasa. Lebih dari semua kuasa. Apa yang tidak mustahil, yang mustahil menjadi tidak mustahil buat dia.
Karena Dia Allah Maha Kuasa. Buat kami mustahil muliakan anak di luar negeri, tapi Dia Allah El Shaddai. Dia bisa lakukan. Buat saudara mungkin mustahil buat sembuh, tapi Dia El Shaddai. Ikuti Dia, hidup dengan tidak bercelah. Tuhan akan buka jalan. Di masa pandemi, sedang rame-ramenya di bulan Juli, varian Delta, Caca anak kami justru mendapat banyak tawaran kerjaan bahkan sebelum lulus. Kenapa saudara? El Shaddai, Allah melampaui segala masalah kita. Maukah kita percaya Allah El Shaddai yang Maha Kuasa itu menjanjikan hal-hal yang besar dalam hidupmu? Ayo percaya. Apa yang tidak mungkin, percayai. Di rumahmu, keluarga besarmu ada yang belum percaya Yesus, keras sekali hidupnya, percayai. Tuhan bisa ubah karena janjinya satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Engkau melihat anak cucumu dalam masalah, maukah engkau lihat dengan iman? Anak cucu orang benar akan diberkati. Kalau engkau percaya El Shaddai bersamamu, ayo kita bagi berdiri bersama. Yang di rumah ayo bagi berdiri. Mari kita beriman padanya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Ayo percaya Dia. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Angkat tanganmu, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Ayo percaya saudara, percaya. Tambahkan iman. Yes, Allah Dia sanggup memberikan mujizat di hidupmu. Ayo alami seperti Abraham, seperti Sarah. Yes, Dia besar, El Shaddai. Ayo lihat Tuhan El Shaddai bersamamu. Yes, hidupmu akan diberkati karena berkatnya besar. Amin. Maha
kuasa. Berkat-Nya, oh kami jalan dengan Immanuel, Allah El Shaddai, ada mujizat terjadi. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha, ya Rabbana Barala Takafasada. Oh, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, berkat-Nya melimpah. Nama ini disebutkan Tuhan sebelum Dia berkata, "Hai Abraham, hai Sarah, tahun depan akan punya anak." Ini nama yang berkuasa. Dan ini nama yang diperkenalkan pada Anda malam ini. Kalau engkau dalam kebutuhan, engkau dalam kemustahilan, katakan, "Aku punya Allah El Shaddai." Angkat tanganmu tinggi-tinggi, katakan, "Berkat-Nya melimpah." Siapa namanya? El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Haleluya. 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 Ya Rabbana. Ada kalanya saat engkau tidak berdaya lagi, saat engkau tidak punya apa-apa lagi. Tapi ingat janji Tuhan. Katakan saja, El Shaddai. Kalau ada di antara saudara yang butuh mujizat Tuhan, mari angkat dua tanganmu. Kita akan akhiri ibadah dengan minta pada Tuhan. Kami angkat dua tangan kami, Tuhan. Sebagai manusia kami tidak sanggup, sebagai manusia kami tidak mampu, sebagai manusia kami terbatas. Tapi kami angkat dua tangan kami. Kami mau berkatakan, kami punya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang membuat Abraham dan Sarah di usia tuanya punya Ishak, yang membuat mereka tertawa sukacita. Engkau membuat kami akan tertawa karena apa yang mustahil, apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, apa yang tidak pernah kami dengar dengan telinga, apa yang tidak pernah timbul di hati kami, Tuhan sanggup menyediakannya. Mujizat terjadi. Haleluya. Oh, buat kami tertawa sukacita Tuhan, karena apa yang mustahil Tuhan akan kerjakan. El Shaddai. Taruh dua tanganmu di dada. Biar kami setia, hidup tak bercela di hadapan Tuhan. Ampuni pelanggaran kami, tambahkan iman kami, meteraikan worship kami Tuhan. Biar kami berubah dari tidak percaya, tertawa yang tidak percaya, berubah menjadi tertawa karena percaya dan karena mengalami mujizat Tuhan. Oh Yesus, terima, ayo bersyukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih lawatanmu Tuhan. Suami istri ayo bersatu, jangan saling menghina, jangan merendahkan. Suamiku tidak mungkin, istriku tidak mungkin berubah.
Siapa bilang El Shaddai sanggup menjamah keluargamu? Oh, ya Tuhan sanggup menjamah anak-anakmu, menantu cucu-cucumu, masa depanmu. Ya El Shaddai. Saya merasa beberapa di antara Anda sedang bergumul dengan orang tuamu. Ada orang tua yang harus Anda rawat, ada orang tua yang engkau tidak tahu lagi harus berbuat apa, mengatasi sakitnya, sangat merepotkan Anda. Tapi saudara, jangan menyerah, tetaplah sukacita. Karena Allah El Shaddai yang berkata, hormati, kasihi orang tuamu, engkau akan sanggup melakukannya, engkau akan bisa melayani mereka. Ada yang sudah merasa tidak kuat merawat orang sakit, ayo datang pada El Shaddai. Kalau Tuhan percayakan orang yang sakit itu kepadamu, Tuhan akan menguatkan engkau. Terima kekuatan yang baru, terima semangat yang baru. Berikan semangatmu Tuhan, biar kami tertawa seperti Ishak, seperti Abraham dan Sarah. Pada endingnya mereka tertawa sukacita, karena Tuhan selalu menepati janji. Kami mau tertawa, kami mau dalam rumah tangga kami isinya adalah tawa sukacita, karena kami melihat El Shaddai bekerja di rumah tangga kami, bekerja di keluarga kami. Oh El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai. Berkati Tuhan semua yang melayani hari ini. Tuhan lihat semua pelayan mereka, Tuhan yang membalas berlipat ganda. Urapi anak-anakmu yang mau worship, mau menyembah Engkau. Semua yang mendengar siaran ini, kami bertumbuh iman kami. Kami punya El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu turun atas kami. Saudaraku sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai senantiasa sekarang sampai selama-lamanya. Semua berkata amin. Kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Siarkan kepada keluarga Anda, saudara-saudara yang lain worship kita ini, dan sampai jumpa besok di doa pagi. Tuhan memberkati. Sekarang untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan makin mudah. Cukup manfaatkan virtual account atau scan kris-nya, persembahan dan persepuluhan Anda langsung tercatat secara rapi. Virtual account perpuluhan dan persembahan Ephrata Community Church, perpuluhan BCA 5860001 atau scan kris berikut. Kolekta 1 BCA 5859601 atau scan kris berikut. Kolekta 2 BCA 5855101 atau scan kris berikut. Kolekta Sekolah Minggu Immanuel Kids Community BCA 5859611 atau scan kris berikut. Persembahan dan perpuluhan via virtual account bisa dilakukan dengan mobile banking, internet banking, ATM BCA. Untuk scan atau pindahi kris bisa dilakukan dengan GoPay, OVO, Dana, Sakuku BCA, Link Aja, dan ShopeePay. Tuhan Yesus memberkati.